Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Sholia, NIM 09105802200119, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 4. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai medan makna dan perubahan makna. Medan makna adalah salah satu kajian utama dalam semantik. Medan makna merupakan bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian dari bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan dengan medan makna. Sedangkan medan makna merupakan gabungan dari dua kata, yaitu medan dan makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, medan berarti tempat yang luas atau ruang lingkup, sedangkan makna merupakan pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa. Medan makna adalah bagian dari sistem semantik bahasa yang menggambarkan bagian bidang kehidupan yang direalisasikan oleh unsur kata yang maknanya berhubungan. Kata-kata yang terdapat dalam medan makna. 1. Kolokasi, yang berasal dari bahasa Latin kolonsi, yang berarti ada di tempat yang sama, dengan menunjukkan kepada hubungan sintakmatik yang terjadi antara unsur-unsur leksikal itu. Misalnya, kata-kata lahar, lereng, puncak, gunung curam, dan lembah berada dalam lingkungan mengenai penggunungan. 2. Set menuju pada hubungan sintakmatik, karena kata-kata atau unsur-unsur yang berada dalam satu set dapat saling menggantikan. Misalnya, remaja merupakan tahap pertumbuhan antara kanak-kanak dengan dewasa. Pengelompokan kata atau kolokasi dan set ini artinya bagi kita dapat memahami konsep-konsep budaya yang ada dalam suatu masyarakat bahasa. Namun, pengelompokan ini sering kurang jelas karena adanya ketumpahan tindian unsur-unsur leksikal yang dikelompokkan itu. Misalnya, kata karang dapat masuk dalam kelompok medan makna pariwisata dan dapat pula masuk ke dalam kelompok medan makna pariwisata kelautan. Selain itu, pengelompokan kata atau medan makna ini tidak mempedulikan adanya nuansa makna, perbedaan makna, denotasi, dan konotasi. Selanjutnya adalah perubahan makna. Perubahan makna juga disebut pergeseran makna, pengembangan makna, atau penyimpangan makna, yaitu merupakan evolusi penggunaan kata biasa hingga tahapan makna modern menjadi sangat berbeda dari makna asalnya. Dalam linguistik diakrosi atau historis, perubahan makna merupakan perubahan pada salah satu makna sebuah kata. Setiap kata memiliki beraneka makna dan konotasi yang dapat ditambah, dikurangi, atau diubah sepanjang masa sehingga kognat lintas ruang dan waktu dapat memiliki makna-makna yang sangat berbeda. Faktor-faktor perubahan makna. A. Perkembangan dalam ilmu dan teknologi. Perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. Kemajuan dalam bidang teknologi dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna sebuah kata. Di sini sebuah kata yang tadinya mengandung konsep makna mengenai sesuatu yang sederhana tetap digunakan walaupun konsep makna yang dikandung telah berubah sebagai akibat dari pandangan baru atau teori baru dalam satu bidang ilmu atau sebagai akibat dalam perkembangan teknologi. B. Perkembangan sosial dan budaya. Perkembangan dalam bidang sosial kemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya perubahan makna. Di sini sama dengan yang terjadi sebagai akibat perkembangan dalam bidang ilmu dan teknologi. C. Perbedaan bidang pemakaian. Dalam bagian yang lalu sudah dibicarakan bahwa setiap bidang kehidupan atau kegiatan
memiliki kosakata tersendiri yang hanya dikenal dan digunakan dengan makna tertentu dalam bidang tersebut. D. Adanya asosiasi. Kata-kata yang digunakan di luar bidangnya seperti dibicarakan di atas masih ada hubungannya atau bertautan maknanya dengan makna yang digunakan dalam bidang asalnya. E. Pemakaian tanggapan indera. Alat indera kita yang 5 sebenarnya sudah mempunyai tugas tertentu untuk menangkap gejala-gejala yang terjadi di dunia ini. F. Perbedaan tanggapan. Setiap unsur leksikal atau kata sebenarnya secara sinkronis telah mempunyai makna leksikal yang tetap. Namun karena pandangan hidup dan ukuran dalam norma kehidupan di dalamnya masyarakat, maka banyak kata yang menjadi pemilih nilai rasa yang rendah atau peyoratif kurang menyenangkan. G. Adanya peningkatan. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata atau ungkapan yang sering digunakan, maka kemudian tanpa diucapkan atau dituliskan secara keseluruhan orang sudah mengerti maksudnya. Demikianlah sedikit pemaparan materi dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.